Jalan-jalan ke kota Medan. Naik pesawat, senang rasanya. Jangan sampai kalian bosan. Bertemu lagi dengan saya, Salma. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul keterampilan berbahasa Indonesia yang telah saya buat, mengenai isinya, ada apa saja, dan mengenai RPP yang sudah saya buat juga. Stay tune ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru biasanya membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu. Begitupun dengan saya. Pada pembelajaran ini, saya lakukan untuk kelas 1 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, dan materinya ada pada semester 2. Temanya yaitu tema yang kelima, pengalamanku. Subtema keempat, pengalaman yang berkesan. Alokasi waktunya yakni 1 hari. Kemudian yang pertama ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Saya bacakan ya karena tidak terlihat. Kompetensi intinya terdapat pada kompetensi inti keempat, yakni menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sedangkan kompetensi dasarnya, saya mendapat bagian pada kompetensi dasar 4.4, yakni menceritakan pengalaman kerjasama dalam keberagaman di rumah. Indikator pencapaiannya telah saya buat menjadi 5, ada indikator utama dan indikator pendukung. Indikator utamanya yakni menceritakan pengalaman kerjasama membersihkan rumah bersama keluarga. Sedangkan indikator pendukungnya ada 4, yakni yang pertama, menjawab pertanyaan terkait kerjasama di dalam rumah. Yang kedua, melengkapi kata kerjasama di rumah. Yang ketiga, menyusun kata dan kalimat terkait dengan kerjasama di rumah. Dan yang terakhir, menunjukkan perilaku kerjasama di rumah. Tujuan pembelajaran saya yakni setelah mengumpulkan informasi, siswa dapat menceritakan pengalaman kerjasama membersihkan rumah bersama keluarga. Dalam penyusunan RPP selanjutnya terdapat kegiatan pembelajaran yang terbagi menjadi kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti. Pada kegiatan pendahuluan, deskripsinya yakni melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan doa serta bernyanyi lagu pembuka yang merupakan orientasi bagi siswa. Selanjutnya, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan alokasi waktu pada kegiatan pendahuluan yakni 10 menit. Kemudian ada kegiatan inti yang terdiri dari ayo membaca dan ayo berlatih. Yang pertama, ayo membaca. Guru memberikan sebuah teks bacaan pendek tentang kerjasama dalam keberagaman di rumah, dan siswa membacakan teks tersebut di depan guru. Teks ini dapat dikreativitaskan oleh gurunya masing-masing. Kemudian setelah membaca, guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai isi dari teks yang telah dibaca, yang termasuk critical thinking and problem solving. Kemudian ada ayo berlatih. Siswa diminta untuk menceritakan pengalaman kerjasamanya di rumah, serta guru memberikan 2 contoh kerjasama di rumah dan di sekolah. Kemudian siswa diminta untuk membedakan antara 2 gambar kerjasama di sekolah dan di rumah. Selanjutnya ada siswa diminta untuk menyusun kata dan kalimat terkait kerjasama di rumah. Dalam hal ini terkait dengan metode SAS. Selanjutnya, guru memberikan contoh gambar kerjasama, kemudian siswa menunjukkan gambar yang terkait dengan perilaku kerjasama di rumah. Dan yang terakhir ada asesmen atau penilaian. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu penilaian sikap, tes pengetahuan, dan presentasi dengan rubrik penilaian. Yang pertama, sampel.
Sampul ini saya desain sederhana, sedemikian rupa. Ada animasi kartun anak-anak, sebab modul ini untuk anak kelas 1 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang sudah disesuaikan isinya pula untuk mereka sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan dengan mudah dipahami. Halaman pertama terdiri dari identitas modul tersebut. Judulnya, Modul Pembelajaran Berbahasa Indonesia untuk Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, khususnya pada keterampilan berbicara. Modul ini ditulis oleh Rafida Salma, saya sendiri, dengan NIM 201933175. Pada mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, MPD. Pada halaman kedua terdapat prakata. Prakata ini penulis sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan penulis kesehatan serta kemudahan dalam menyusun modul ini sehingga modul ini dapat selesai tepat waktu. Dan juga penulis berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan sempurna secara penuh baik tenaga maupun material. Juga penulis berterima kasih kepada dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia yang telah memberikan bimbingan atau arahan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan modul ini dengan baik. Juga kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan berupa semangat dan motivasi sehingga penulis tidak jenuh dan selalu bersemangat untuk menyelesaikan modul tersebut. Halaman selanjutnya terdiri dari daftar isi, yakni prakata, daftar isi, peta konsep, petunjuk belajar yang terbagi menjadi 2, petunjuk belajar bagi guru dan bagi siswa, ayo bernyanyi, mari membaca, ayo bercerita, kosakata, antonim, sas, apresiasi sastra, mari mengira, evaluasi, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir daftar pustaka. Halaman selanjutnya yaitu peta konsep. Jadi pada modul ini terdapat 6 metode pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh siswa kelas 1, yakni terdiri dari membaca, menulis, pragmatik, ada kosakata juga, dan yang terakhir ada apresiasi sastra, serta metode SAS atau struktur, analitik, dan sintetik. Selanjutnya yakni halaman petunjuk belajar. Petunjuk belajar bagi siswa diharapkan siswa dapat membaca materi yang telah disediakan dalam modul serta mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Pun jika siswa belum menguasai level yang telah ditentukan, maka siswa berhak bertanya kepada guru. Sedangkan petunjuk bagi guru yakni guru perlu membantu siswa dalam merencanakan proses belajarnya. Jadi siswa tidak dilepas begitu saja dan belajar secara mandiri, melainkan guru perlu membimbingnya dari awal hingga akhir. Guru juga perlu membimbing siswa dalam memahami konsep, analisis, dan menjawab pertanyaan siswa, serta mengorganisasikan kegiatan belajar siswa agar berjalan dengan lancar. Sebelum memulai pelajaran, guru atau di sini adalah saya akan memberikan contoh yakni bimbingan dalam berdoa agar dalam pembelajaran dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar, tenang, dan berhasil. Pun selain itu, untuk menghilangkan kejenuhan siswa, saya mengajarkan satu lagu yang mungkin sebelum siswa menginjak kelas 1 dia sudah mengetahuinya. Alangkah baiknya kita ulas lagi dan untuk membangkitkan semangat siswa. Pada kesempatan ini saya mengambil petikan lagu Kasih Ibu yang diciptakan oleh SM Muhtar. Kenapa saya memilih lagu tersebut?
karena lagu tersebut ada kaitannya dengan materi yang saya berikan. Juga agar siswa teringat bagaimana pengorbanan ibu dan apa sih perjuangan yang telah ibu berikan. Pembelajaran pertama yakni mari membaca, termasuk ke-6 metode yang telah saya jelaskan di awal tadi. Dalam hal membaca ini, saya sudah menyiapkan contoh bacaan sederhana, singkat, dan mudah dibaca oleh siswa kelas 1, yakni tentang kerjasama. Kerjasama ini sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Halaman selanjutnya terdapat kegiatan ayo bercerita dan kosakata. Ayo bercerita ini bisa masuk dalam metode pragmatik karena melatih siswa untuk berkomunikasi secara langsung dan melatih kegiatan berbicaranya siswa juga. Dalam hal bercerita ini, saya menyediakan perintah untuk menceritakan pengalamannya di rumah, membersihkan rumah atau bekerja sama bersama keluarga yang berkaitan dengan kegiatannya selama di rumah. Selain itu, dalam kosakata ini juga ada kaitannya dengan bacaan sebelumnya pada kegiatan membaca. Terdapat kosakata keluarga, sarapan, tanaman, dan dapur. Pada kegiatan pembelajarannya, saya mencontohkan satu, yakni keluarga. Apa itu keluarga? Dan selanjutnya akan dijawab oleh siswa sebagai latihannya atas pemahamannya yang telah saya jelaskan. Selanjutnya yakni antonim. Antonim bisa termasuk ke dalam kosakata juga, yakni kata yang berlawanan atau lawan kata. Pasti sudah tidak asing di telinga siswa, hanya saja siswa tidak mengetahui istilahnya. Dia hanya mengetahui tentang lawan katanya saja. Sebelum menginjak kepada contoh lawan kata, saya memberikan bacaan sederhana, yakni tentang keberagaman di rumah. Keberagaman di rumah ini menceritakan tentang kedua anak yang ada di rumah, yang berbeda dalam hal jenis kelamin, juga secara fisiknya. Selanjutnya, setelah membaca cerita yang telah saya sediakan, siswa saya beri contoh bagaimana itu kosakatanya dan dia harus menjawab soal-soal yang telah tersedia. Jadi soal-soal yang ada dalam modul ini selain ditulis siswa dalam buku pribadinya, siswa pula harus mengutarakannya secara lisan. Sebab tujuan pada pembelajaran kali ini adalah kegiatan berbicara untuk menstimulus siswa agar berani mengutarakan opininya di depan umum, terutama ini secara online yang tidak semua siswa memiliki keberanian untuk mengutarakannya. Contohnya ada panjang, ikal, laki-laki, ayah, dan kakak. Namun pada pembelajaran, karena untuk menyingkat waktu, jadi saya ambil 2 butir kata saja, yakni panjang dan ayah. Nah, pada halaman ini terdapat metode SAS. SAS yaitu singkatan dari struktur, analitik, dan sintetik. Merupakan salah satu jenis metode yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa yang pemula. Termasuk siswa anak kelas 1 sekolah dasar itu termasuk siswa pemula. Proses penguraian dan penganalisisan dalam pembelajaran ini yaitu kalimat menjadi kata, kata menjadi suku-suku kata, dan suku kata menjadi huruf-huruf. Contohnya seperti ini. Untuk merangsang semangat siswa dalam berbicara, saya juga menggunakan metode apresiasi sastra, yakni saya menyediakan sebuah dialog sederhana yang nantinya dialog tersebut akan diperankan oleh siswa dan guru. Tujuannya yaitu agar siswa tidak hanya sekadar membaca atau berbicara dengan bacaan biasa, melainkan siswa juga dapat berdialog sederhana atau berdrama sederhana yang kemudian kita berikan apresiasi singkat.
Terus pada pembelajaran ini ya ini terdapat pada halaman terakhir materi. Ada mari mengira. Gambar ini saya kutip dari sumber www.slideshare.net dan nurulkhair29.blogspot.com. Tujuan dari mari mengira ini adalah siswa dapat membedakan mana kegiatan kerjasama di rumah dan mana kerjasama yang ada di sekolah. Terlihat jelas ya. Pada halaman terakhir, yakni evaluasi, yang mencakup ruang lingkup evaluasi, aspek evaluasi, dan tujuan evaluasi. Ruang lingkup evaluasi yakni materi yang dievaluasikan dalam modul ini meliputi kerjasama di rumah. Aspeknya ada 3. Yang pertama, aspek penguasaan materi bagi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua, aspek pengembangan sikap dan kreativitas, terutama dalam mempresentasikan materi pembelajaran. Yang ketiga, aspek keikutsertaan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ketiga aspek ini akan dihasilkan atau dicapai oleh siswa selama pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat penerimaan dan pemahaman siswa terhadap materi, dan untuk mengetahui tingkat kesulitan materi dalam modul, sehingga dapat dilakukan perbaikan. Namun evaluasi ini tidak saya sertakan dalam modul, sebab saya memiliki catatan tersendiri bagi siswa. Sekian penjelasan modul dari saya. Apabila saya terdapat kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat atas apa yang telah saya sampaikan, dan sampai jumpa dengan saya lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.